Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sahabat dakwah al-mukarramah, kita kembali berjumpa dalam rangka untuk silaturahim di malam Ramadan ini, di malam yang ke-19. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat dakwah al-mukarramah, kami mendapatkan tema atas permintaan sahabat dakwah al-mukarramah menanggapi dilarungnya 3 TKI yang bekerja di kapal ikan Cina tanpa sepengetahuan keluarga. Bagaimana menurut hukum dan konstitusi kita? Bagaimana perlindungan hak-hak TKI kita di luar negeri? Bagaimana kedudukan negara, hak dan kewajiban TKI? Hal inilah yang ingin kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pencerahan, khususnya bagi kita umat Islam menanggapi berbagai macam masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, malam ini kita coba bahas. Tema ini memang berat karena tinjauan hukum, konstitusi, dan menurut syariat Islam solusi menghadapi kemiskinan ini. Oleh karena itu kita bincang-bincang santai sambil menyapa silaturahim Pak Rusli Muhammad. Assalamualaikum Pak Rusli, jazakallah khair. Pak Enko Ramadan juga berkenan menyaksikan acara kita, jazakallah khair. Sahabat dakwah al-mukarramah, sebagaimana kita tahu bahwa negeri sebesar ini yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, subur makmur, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman, berpenduduknya pun cukup besar, yaitu 267 menurut BPS tahun 2018. Luar biasa, 267 penduduk. Tetapi kita prihatin, angka menunjukkan data kemiskinan kita sebelum COVID-19 saja 27 juta penduduk. Ini hampir 10%, bahkan bisa lebih. Apalagi setelah bencana COVID-19. Sahabat dakwah al-mukarramah, berbicara tentang TKI, ini sebenarnya sudah lama, bertahun-tahun sejak zaman Orde Baru. Waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya Pak Kosmas Batubara memberikan kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan rakyat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Awal-awal tahun 90, saya pribadi pernah mendengar kebijakan ini. Rakyat Indonesia diberikan izin untuk bekerja di luar negeri. Sampai sekarang. Ini adalah potret bahwa bangsa kita memang bangsa yang besar, tetapi lagi-lagi masalah klasiknya adalah masalah kemiskinan. Sebabnya adalah karena memang lapangan kerja kita sangat sempit. Sementara angkatan kerja setiap tahun terus bertambah. Akhirnya
rakyat kita banyak yang terpaksa harus meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan istri, keluarga, anak-anak, harus berangkat ke luar negeri untuk mencari mengais rezeki di luar negeri, di negara orang. Hal ini kita angkat karena ada kasus dibuangnya ke laut jasad 3 TKI yang meninggal di kapal ikan Cina, diberlakukan seperti budak. Ini bagaimana duduk permasalahannya? Memang ironis ya, sangat ironis. Jumlah TKI kita di luar negeri itu sangat besar, hampir 9 juta. Sementara jumlah TKA kita di Indonesia berbondong-bondong masuk. Di tengah kesulitan ekonomi justru TKA asing masuk. Ini yang menjadi perhatian, menjadi keprihatinan kita. Sekarang kita bahas bagaimana kedudukannya TKI menurut hukum dan perundang-undangan kita. Konstitusi kita sudah menegaskan di sila kedua dan kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dalam pembukaan 45, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Di batang tubuhnya jelas sekali pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah tugas negara, memberikan perlindungan, memberikan lapangan kerja. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak. Sehingga karena latar belakangnya bahwa dianggap negeri ini miskin, angkatan kerja begitu besar, lapangan kerjanya sementara sedikit, akhirnya pemerintah waktu itu mengeluarkan kebijakan seperti tahun 2004 itu ada undang-undang lahir nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Apa tugas dan tanggung jawab pemerintah? Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan dan penempatan serta pelindungan TKI di luar negeri. Kalimatnya indah sekali ya. Mengatur, membina, melindungi, melaksanakan penempatan dan perlindungan tenaga TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah melimpahkan sebagian wewenangnya tugas perbantuannya kepada pemerintah daerah. Pasal 6-nya pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7-nya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita berkewajiban menjamin terpenuhnya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun berangkat secara mandiri. Bahasanya indah sekali, menjamin, lalu mengawasi, lalu membentuk pengembangan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri. Ada katanya sistem informasinya, tapi apakah betul sudah terakses sistem informasinya? Sahabat Dakwah Al-Mukarramah, saya tidak mau berbicara terlalu serius, apalagi teks perundang-undangan menjemukan sekali, begitu normatif, tetapi pelaksanaannya kita sama-sama lihat ya. Pak Sohibul Anwar, jazakallah, sudah ikut menyaksikan acara kita. Kita lanjutkan ya. Pasal 7-nya itu pemerintah membentuk, mengembangkan sistem informasi. Kemudian melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal. Apa betul sudah terlaksana upaya diplomatik itu? Harusnya kasus 3 TKI yang dilarung ke laut
hak-hak normatifnya para pekerja harusnya dipulangkan ke negara asalnya, ini justru dibuang di laut. Harusnya pemerintah mengeluarkan notis atau surat protes kepada pemerintah RRC, pemerintah Republik Rakyat Cina. Apakah sudah dilakukan? Konon bahkan kita lihat di media justru berbicara selayaknya seperti jubirnya RRC bicara di media, sehingga mantan Menteri Perikanan dan Kelautan konon di media sosial menyebut di Twitternya kalau betul-betul keluarganya sudah memberikan izin dan dibuktikan ada surat izin dari keluarga bahwa keluarganya memberikan izin supaya mayatnya dibuang ke laut, kalau betul-betul ada, katanya 6 jempolnya diacungkan ya, Ibu Menteri Susi, mantan Menteri Kelautan. Karena memang wallahu alam apa yang terjadi sebenarnya. Jadi norma-norma hukum perundang-undangan itu sudah ada, tapi tataran pelaksananya wallahu alam. Berikutnya adalah pemerintah memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum berangkat, penempatan, dan masa purna penempatan. Ini teorinya betul ya. Waktu proses pemberangkatan, pelatihan, lalu proses penempatannya, lalu setelah bekerja di sana ada perlindungan. Teorinya begitu. Tapi apakah mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengawasan, mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya? Kita lihat bagaimana hak dan kewajiban TKI. Setiap TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama menurut undang-undang tadi. 1. Bekerja di luar negeri. 2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri, mengenai prosedur penempatan kerja di luar negeri, memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan, memperoleh kebebasan menganut agama. Nah ini kebebasan menganut agama. Tapi fakta yang pernah kita dengar, TKI di Taiwan itu kalau sholat dia sembunyi-sembunyi karena majikannya tidak boleh, karena mereka berkeyakinan dalam satu rumah tidak boleh ada beda agama. Sehingga TKI kita itu kalau sholat konon sampai di toilet, naudzubillah. Sebab kalau di tempat lain, kamar-kamar, di sudut-sudut kamar ada, mereka majikannya pasang CCTV. Mereka sulit untuk beribadah. Bagi pekerja yang informal di rumah tangga sebagai perawat, orang tua jompo, itu kita dengar sendiri ya, keluhan mereka kerja di Taiwan. Padahal undang-undangnya kita sudah mengatur ya, memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya, serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Ini harusnya disosialisasikan kepada mereka user negara-negara tujuan penempatan. Kalau memang ada perhatian dari otoritas. Faktanya ya, di lapangan nampaknya antara norma undang-undang hukum dengan kenyataan yang ada adalah jauh panggang daripada api. Ini adalah akibat pelaksana di lapangan, pengawas-pengawas, pejabat-pejabat kita tidak bisa atau tidak mau mendengar keluhan-keluhan. Harusnya hal ini disampaikan ya. Kemudian hak yang lainnya adalah TKI memperoleh upah sesuai standar upah yang berlaku di negara tujuan. Nah ini juga sering kita dengar ya. Para pekerja itu berbulan-bulan hak-haknya ditahan, tidak memperoleh uang gaji sebagaimana mestinya. Bahkan ada pemotongan ya. Ketika berangkat itu
Entah bagaimana ceritanya, TKI kita itu berapa bulan tidak menerima upah karena harus dipotong biaya ini dan itu, pelatihan, agen, agensi, sponsor, dan sebagainya. Ini peras darah keringat TKI ini betul-betul diperas oleh oknum-oknum, oleh institusi-institusi yang resmi, antar perusahaan, antar agen, dan TKI pun terpaksa ya harus menerima kondisi ini, padahal gajinya tak seberapa. Sehingga kalau bekerja kontrak 2 tahun, paling dia menerima bersih 1 tahun. Sisanya adalah potongan, berbagai macam potongan, hak-hak normatifnya dipotong oleh berbagai macam pihak. Bagaimana perlindungan negara terhadap situasi seperti ini? Ya, kita lihat saja. Hal-hal yang seperti ini berlangsung terus. Kemudian hak lain adalah memperoleh hak kesempatan perlakuan yang sama diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. Bagaimana hak cutinya, hak asuransi kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kasus yang terjadi perbudakan 3 TKI yang di kapal ikan Cina ini luar biasa, menyentuh kemanusiaan kita. Konon mereka bekerja hanya istirahat 3-4 jam sehari, bahkan disuntik dengan morfin supaya dia tidak bisa tidur, maka otomatis mereka sakit dan akhirnya meninggal. Minumnya pun hanya dari air laut yang setelah disuling. Kemudian belum lagi dengan kondisi istirahatnya, makannya, minumnya luar biasa ya, kejam sekali. Bagaimana perlindungan negara kita terhadap TKI ini? Padahal mereka berangkat adalah bekerja sebagai TKI formal resmi. Bagaimana yang informal, yang ilegal, yang berangkat dengan visa turis kemudian bekerja di sana? Banyak terjadi seperti ini. Barangkali jawabannya adalah salah mereka sendiri, pergi dengan cara ilegal. Itu sama seperti kita punya anak, ya, punya salah, bukannya dibela malah disalahkan terus. Tentu kita harus buat regulasi bagaimana supaya diminimalisir, jangan terjadi pemberangkatan TKI ilegal. Itu tugasnya negara, tugasnya pemerintah, tugas kita semua. Kemudian bagaimana hak yang lainnya? Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang merendahkan harkat martabat, pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan selama penempatan di luar negeri. Ya, boro-boro ya, sampai pelindungan hukum. Masya Allah, memang ada beberapa kasus seperti kasus di Saudi Arabia TKW yang terancam hukuman mati. Kita akui, kita apresiasi kepada aparatur pemerintah di sana, ya, sudah membantu beberapa kasus akhirnya terselamatkan, tidak jadi diberlakukan hukum qisas di sana karena memaafkan dengan ketentuan membayar diat. Kita akui, tetapi begitu banyak yang tidak tersentuh, ya, yang tidak terdeteksi entah bagaimana, ya. Begitu banyak kasus TKI kita. Saya menyapa Tuan Syarif Jain, jazakallah Pak Syarif atas partisipasinya menyaksikan acara kita. Sahabat Daku Al-Mukarramah, kemudian hak-hak normatif yang lain diatur dalam undang-undang bahwa TKI memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. Ini bahasanya luar biasa ya, tapi fakta yang terjadi ada beberapa kasus, memang tidak semuanya.
itu setelah tiba di bandara, TKI kita itu terkadang mendapatkan perlakuan oleh oknum-oknum, pemerasan, penipuan, banyak sekali. Meskipun aparat kita sudah bagaimana membuat sistem supaya tidak terjadi penipuan, kita apresiasi, tetapi ada saja ya anak bangsa, oknum-oknum kita yang begitu tega ya, memeras, menipu, menghipnotis, bahkan bekerja bertahun-tahun, begitu pulang uangnya habis dikuras oleh para penjahat. Tapi itulah tema-tema lain ya, kejahatan. Tetapi maksud kita adalah bahwa kita hendaknya membuat sistem agar mereka itu pulang dengan aman. Bagaimana? Itulah tugas negara. Kemudian hak lain adalah memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. Apa sebenarnya perjanjian kerja mereka? Apakah TKI kita mengetahui? Nah, ini yang terjadi banyak sekali wan prestasi antara TKI dengan user di tempat mereka bekerja, sehingga banyak sekali TKI kaburan. Kita mendengar media bahwa banyak sekali TKI yang keluar dari majikannya atau keluar dari tempat kerjanya, sementara paspor dan visanya ditahan, sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi statusnya adalah ilegal. Nah, ini mendatangkan dampak buruk bagi TKI itu. Akhirnya mereka hidup terlunta-lunta. Kasihan mereka ini. Apa penyebabnya wan prestasi? Karena dari awal TKI ini terkadang tidak mengerti hak dan kewajibannya. Atau sebaliknya, user di tempat negara tujuannya pun terkadang berbeda antara harapan mereka dan kenyataan, masalah bahasa dan seterusnya. Saya menyapa Pak Muhammad Tauhid. Terima kasih Pak, partisipasinya sudah menyaksikan acara kita. Kita lanjutkan, kita bincang-bincang santai saja. Saya kalau baca teks-teks norma-norma perundang-undangan itu indah ya dibaca, tapi sedih melihat realisasinya. Sahabat Dakwah Al-Mukarramah, bahwa ketentuan perlindungan TKI itu sudah dibuat, sudah ada undang-undangnya, sudah ada hukumnya, tinggal tataran pelaksananya saja. Begitu banyak lembaga institusi yang dibentuk untuk membantu TKI kita, mulai BNPT TKI ya, itu lembaga yang menangani TKI, BNP 2 TKI yang kemarin dijabat oleh Pak Nusron Wahid itu. Ya, kita baik sangka saja, mudah-mudahan mereka bekerja. Maksud saya, institusi itu sudah banyak sekali yang menangani. Departemen Luar Negeri ada direktur khusus menangani TKI. Ada kemudian duta besar kita di sana, perwakilan kita di sana, punya kewajiban juga untuk melindungi. Pendek kata, banyak sekali ya institusi-institusi yang bekerja untuk memberikan perlindungan kepada TKI kita. Bahkan regulasinya pun berlapis, bukan hanya tentang perlindungan tenaga kerja, tetapi perlindungan pekerja migran. Nomor 18 2017. Kemudian ada undang-undang trafficking, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berlapis undang-undang itu. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, terus terjadi perdagangan manusia dengan modus-modus tertentu. Nah, ini kita prihatin. Kita seperti punya anak banyak, tapi anak-anak kita ini miskin, kemudian mereka cari kerja, cari makan di negara lain. Sementara perusahaan di negeri ini kita datangkan pekerja dari luar untuk bekerja di tempat kita.
Ironis sekali. Kemudian hukum dan perundangan itu berlapis, mulai dari Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, berlapis, luar biasa banyak sekali regulasi yang mengatur. Pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah, itulah permasalahan kita. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah pertama, untuk jangka pendek kita minta kepada pemerintah, presiden buat nota protes pada pemerintah RRC, Republik Rakyat Cina, agar hal serupa tidak terjadi lagi. Bahkan di negara-negara tujuan lain pun tidak terjadi lagi, sehingga negeri kita ini, bangsa kita ini dihargai di negara lain. Pemerintah negara lain menghargai kita. Jangan lepas tangan begitu saja. Kemudian kita juga minta kepada Menlu, Menaker lakukan investigasi, bila perlu gugatan, supaya ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi perhatian serius bahwa bangsa kita juga punya martabat, punya kedaulatan. Kemudian untuk solusi jangka menengah panjangnya adalah lagi-lagi pemerintah negara sesuai konstitusi kita membuat jaminan sosial. Pasal 34 ayat 2 itu jelas, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, yang tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Itulah negara, tugasnya adalah melindungi, menjamin tiap-tiap warga negaranya, terutama yang lemah, yang miskin. Kemudian jawabannya adalah terkadang kita sering mendengar defisit APBN. Ini adalah masalah klasik. Maka solusi jangka panjangnya adalah kekayaan alam kita ini harus dikembalikan. Pasal 33 itu ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini solusi dan jawaban jangka panjang. Cuma masalahnya siapa yang bisa mengembalikan kontrak-kontrak karya itu, KSO itu, tambang-tambang, berbagai macam tambang, migas, semua dikerjakan oleh pihak swasta asing. Alasannya adalah SDM kita dan modal tidak ada, sehingga dilakukanlah pertambangan itu dengan skema profit sharing. Kita hanya beberapa persen saja, sehingga kekayaan alam itu mengalir, bocor ke luar negeri, bocor. Akhirnya lagi-lagi kekayaan alam benar-benar dikuasai oleh asing, sehingga negara tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk rakyat. Bagaimana rakyat bisa makmur? Nah, inilah memang berat ya. Kemudian solusi menurut Islam bagaimana mengatasi kemiskinan? Yang pertama adalah kekayaan alam dikuasai dulu oleh negara. Itu sunnatullahnya begitu. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Bagaimana Rasulullah pernah dulu bersabda, al-muslimun syuraka. Kaum muslimin itu berserikat fi salasi fil ma'i wal kala'i wan nar. Dalam hal pemilikan air, rumput, api, itu harus milik bersama. Ini adalah bisa ditakwilkan kepada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maka konstitusi sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah solusinya zakat untuk jangka pendek. Khudh min anwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa
fasalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah solusinya menurut syariat Islam. Kekayaan alamnya, asetnya dikuasai oleh negara, kemudian rakyatnya diwajibkan untuk zakat. Kalau ada yang menjawab solusi pajak bagaimana? Itu adalah regulasi masing-masing pemerintah, masing-masing negara. Tapi syariat Islam menggunakan zakat. Untuk jangka pendek, ya zakat fitrah mari kita laksanakan untuk membantu fakir miskin di sekitar kita. Zakat mal kita salurkan kepada badan-badan amil zakat. Ya. Maka kesimpulannya adalah untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi masalah bangsa kita yang carut marut, rakyatnya miskin akibat kekayaan alam tidak dikuasai oleh negara, sehingga sistem yang berlaku adalah sama-sama kita lihat, akhirnya negara tidak mendapatkan pendapatan negara yang cukup, pajaknya pun tidak mencukupi, karena memang lebih-lebih dalam kondisi negara ekonominya lesu dan seterusnya. Tetapi jika ekonominya lesu, jika pendapatan negara dari kekayaan alam ini melimpah, misalnya minyak, gas, barang tambang yang lain produktif, ya insya Allah walaupun perolehan pajaknya tidak banyak, tapi dari hasil alam ini bisa mencukupi. Kalau pelaksanaannya adalah betul-betul pro rakyat. Oleh karena itu mari kita simpulkan saja, solusinya adalah supaya rakyat kita banyak bekerja di dalam negeri, lapangan kerja banyak, maka buat regulasi untuk mempermudah izin usaha bagi usaha swasta nasional, terutama UKM dan koperasi. Memberikan kemudahan akses perbankan ya, bagi UKM swasta nasional. Kemudian alokasikan ya, di APBN modal usaha tanpa bunga bagi UKM. Harusnya bisa UKM kita berikan modal bila perlu tanpa bunga ya. Ada sebenarnya, tapi jumlahnya sangat sedikit ya. PNM itu penanaman modal madani melalui BRI ada KUR, kecil sekali porsinya dibandingkan dengan belanja modal dan biaya biaya belanja gaji PNS dibandingkan kredit usaha kecil, itu kecil sekali. Oleh karena itu harus ada kebijakan politik hukum yang berpihak kepada rakyat. Kemudian perbanyak pelatihan sekolah terapan, politeknik, vokasional. Program kartu prakerja bagaimana? Ya dari awalnya kita sudah sungsang ya, kontroversial. Seperti anak lahir di luar nikah. Kenapa? Karena tidak ada komentatornya. Pos anggaran di APBN tidak ada ya. Sehingga kita pernah mendengar saat kampanye itu periode kedua debat capres menunjukkan kartu sakti untuk kartu prakerja. Waktu itu kita mendengar Menteri Keuangan bingung ya, karena memang belum ada ya, belum ada komentatornya, sehingga pada tataran pelaksananya pun bingung ya, terjadi kontroversi. Puncaknya adalah staf khusus membuat surat berkop kementerian menyurati kepala daerah. Ya inilah bukti bahwa memang
perlu ada perbaikan di sana sini, perlu ada bukan hanya regulasi yang baik, tetapi pelaksananya juga harus profesional. Kemudian kita juga mendorong ya agar pemerintah itu membangun industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, membangun industri strategis bidang otomotif. Selama ini kita tersandra oleh siapa? WTO, World Trade Organization, sehingga kita hanya menjadi negara tujuan pasar. Kita bangga sebagai ATPM, agen tunggal pemegang merek. Kita hanya sebagai broker saja, mendapatkan fee dari produsen-produsen yang sudah puluhan tahun memproduksi otomotif di negeri ini. Kita bersyukur ada mobil nasional SMK, tapi ujung-ujungnya juga itu hanya perpanjangan tangan dari produsen otomotif Cina. Masya Allah ya. Jadi memang kita bermimpi ya untuk mendapatkan pemimpin yang punya visi, punya keberanian, kemandirian. Ya mudah-mudahan kita berdoa segera hadir pemimpin yang sebagaimana yang kita inginkan. Sahabat Dakwah Al-Mukarramah, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali itu yang ingin kita sampaikan, kita bahas santai saja, tetapi memang cukup berat ya masalah kita, terutama umat Islam. Maka mudah-mudahan umat Islam bangkit bersatu, hindari khilafiyah, utamakan ukhuwah Islamiyah. Kita sudah tidak lagi zamannya membahas khilafiyah. Kita bahas saja ya hal-hal yang sangat penting, mendesak, seperti kemiskinan, seperti ketertinggalan umat Islam. Oleh karena itu Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa saatnya kita bersatu, mempererat tali silaturahim ukhuwah Islamiyah, jauhi perbedaan, cari persamaan antar ormas, antar partai Islam, bersatu, cari solusi-solusi yang menguntungkan bagi umat rakyat, agar rakyat kita tidak terjajah, tidak diperbudak, tidak terlunta-lunta sampai harus mengais ke negeri orang. Kasihan ya. Masih banyak PR dan persoalan bagi umat, bagi bangsa, bagi rakyat kita. Barangkali demikian. Jazakallahu khair para pemirsa, sahabat Dakwah Al-Mukarramah. Acara ini didukung oleh Badan Wakaf Darul Quran Al-Mukarramah. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakallahu khair kepada para donatur yang sudah menyampaikan donasinya. Kita ada paket wakaf per meter 100.000 untuk biaya pembebasan lahan untuk tanah pesantren Darul Quran Al-Mukarramah di Cipanas, Cianjur. Bagi para dermawan yang ingin menyampaikan donasi untuk wakaf, silakan sampaikan ke nomor rekening 7 4-nya 3 kali, 8-nya 4 kali, 78. Saya ulangi, nomor rekeningnya adalah 7 4 3 kali, 8 4 kali, 78. 7 4 4 4 888878 ke Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Darul Quran Al-Mukarramah. Untuk info lebih lengkap silakan hubungi 082 123 43 kali 030. Jazakallah khair atas perhatian para sahabat Dakwah Al-Mukarramah. Sampai jumpa besok malam dengan tema yang berbeda insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.